Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucy Murni dengan NIM 2019 04102226 dari kelas S ingin menjelaskan isi PPT yang telah saya buat, yaitu mengenai 3 topik. Yang pertama, good news. Good news merupakan pesan positif, umumnya diawali dengan intisari dari informasi yang paling penting dan berita baik. Jadi good news ini kayak pesan-pesan positif, pesan-pesan berita baik, baik formal maupun non-formal. Contoh dari good news yang pertama, sehubungan dengan surat saudara Gogon tanggal 20 Agustus 2018 dengan nomor 15-CS-8-2018 mengenai pengaduan kerusakan barang, kami segera melakukan konfirmasi dan pengecekan. Berdasarkan pengecekan yang telah kami lakukan, terdapat kesalahan dalam proses pengepakan yang dilakukan oleh pegawai kami hingga barang yang dipesan mengalami kerusakan. Atas kejadian itu, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan kami akan lebih teliti dan berhati-hati lagi agar kejadian seperti ini tidak terulang. Kami akan mengirim 2 unit televisi yang baru sebagai bentuk penggantian barang yang mengalami kerusakan dan faktur asli pemesanan atas nama saudara. Jadi di sini tuh surat baiknya itu perusahaan yang dikomentari atau ada klien yang ingin mengomentari kerusakannya itu langsung memberikan tanggapan dan akan mengirim ulang barangnya. Contoh kedua, bersama surat ini saya rekomendasikan Gina Damayanti untuk mengisi posisi marketing di Garang dan Rekan. Saudari Gina Damayanti telah bekerja di PT Lucu sebagai pemasar selama 2 tahun dengan latar belakang pendidikan Diploma 3 Pemasaran dan Periklanan. Selama di PT Lucu, Saudari Gina Damayanti bertanggung jawab dalam korespondensi dengan pelanggan, pemuktahiran isi laman, dan perencanaan kampanye melalui surat. Jadi di surat ini di Gina Damayanti itu direkomendasikan untuk mengisi posisi marketing di suatu perusahaan karena kompetisinya dalam bekerja yang sangat baik. Setelah itu ada bad news atau pesan negatif, atau pesan buruk adalah pesan yang mempunyai dampak kurang menyenangkan bagi audiens. Pesan negatif lazimnya disusun dengan pendekatan tidak langsung atau induktif, tetapi dapat juga dengan pendekatan langsung. Contoh dari bad news di sini yang pertama, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis tidak jadi memberikan sambutan di acara wisuda kali ini dikarenakan sedang sakit. Jadi di sini tuh kayak ada berita buruk karena dekan fakultas yang seharusnya mengisi sambutan tidak jadi mengisi sambutan dikarenakan sakit. Yang kedua, gaji yang diterima para buruh tidak sebanding dengan beban pekerjaan yang mereka emban. Itu berita buruknya di sini, para buruh telah bekerja dengan beban yang banyak tapi gajinya tidak seimbang dengan yang dia lakukan. Yang ketiga ada persuasive message. Persuasive message adalah suatu usaha mengubah sikap, kepercayaan, atau tindakan audiens untuk mencapai suatu tujuan. Secara sederhana, persuasif yang efektif adalah kemampuan untuk menyampaikan suatu pesan dengan cara yang membuat audiens merasa mempunyai pilihan dan membuat mereka setuju. Contohnya di sini ada 3. Yang pertama, pesan penjualan. Contoh yang pertama adalah adanya pesan penjualan di mana di dalam dunia bisnis memang pastinya tidak asing lagi dengan namanya jual beli produk yang diproduksi. Oleh sebab itu, organisasi atau perusahaan akan membuat suatu pesan penjualan baik itu berupa iklan banner, iklan dalam majalah, maupun yang lainnya untuk mencari laba sebesar-besarnya. Yang kedua, pesan pengumpulan dana. Contoh yang kedua adalah pesan pengumpulan dana, di mana pesan ini juga tidak jauh berbeda dengan pesan penjualan. Pesan pengumpulan dana sendiri biasanya akan dikirimkan atau dibuat oleh organisasi nirlaba yang bertujuan untuk membujuk para pembaca untuk menyumbangkan baik uang maupun waktu mereka kepada orang lain dan juga pada pembuat pesan. Yang ketiga, pesan sponsor adalah adanya pesan sponsor. Pesan persuasif juga ada yang bertujuan untuk meminta dana maupun waktu
orang lain untuk suatu kegiatan. Oleh sebab itu, pesan sponsor juga termasuk di dalamnya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.